semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa sinopsis ini diadaptasi dari versi novel Renegade Immortal. Jadi, mungkin ada beberapa perbedaan dengan versi Donghua yang akan datang. Versi novel seringkali memberikan detail yang lebih dalam dan alur yang lebih kompleks. Saya pribadi sangat penasaran, bagaimana Donghua nanti akan menampilkan momen-momen dramatis dan aksi epik yang ada di cerita ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Donghua bisa menyamai intensitas versi novelnya? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang, mari kita masuk ke perjalanan Wang Lin yang penuh kejutan. Kita melihat Wang Lin berdiri di tengah reruntuhan, bayangan gelap dari masa lalu melingkupinya. Sekilas, dia terlihat tenang, namun jika diperhatikan lebih dalam, Anda bisa melihat ketegangan di sorot matanya. Tempat ini bukan hanya sekadar reruntuhan biasa. Setiap batu, setiap ukiran kuno, seolah berbisik, membawa cerita dari ribuan tahun lalu. Kodok petir melompat di sisinya, mengeluarkan suara serak yang berat, seperti mencoba memperingatkan bahaya. Wang Lin mengangkat tangannya, membelai kepala makhluk itu dengan singkat. Tenang, aku tahu ada sesuatu di sini. Gumamnya, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Dia berjalan lebih dalam, lorong-lorong gelap yang dipenuhi ukiran bercahaya samar di dinding seolah memimpin jalannya. Ukiran itu bercerita tentang masa lalu tempat ini. Para immortal yang pernah tinggal di Menshahn kuno ini mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi dengan keinginan mereka. Namun, keserakahan mereka membawa kehancuran. Di tengah langkahnya, tiba-tiba suara bergetar menggema di udara, seperti rantai besar yang bergerak perlahan. Wang Lin langsung berhenti. Bendera larangan muncul di tangannya, dan energi pelindung mulai mengelilinginya. Siapa di sana? Serunya. Kemudian dari dalam kegelapan, muncul sesosok penjaga kuno. Makhluk itu raksasa, dengan tubuh yang retak-retak seperti batu vulkanik yang memancarkan cahaya keemasan dari dalamnya. Tombak besar tergenggam di tangannya, dan matanya yang bercahaya memancarkan kemarahan. Manusia. Suara penjaga itu menggema, membuat tanah di sekitar Wang Lin bergetar. Kau tidak berhak memasuki tempat ini. Pergilah atau hancur. Wang Lin tidak menjawab. Dia hanya melangkah mundur sedikit, memberikan ruang bagi kodok petir untuk maju. Kodok itu membuka mulutnya, meluncurkan sambaran petir yang menghantam tubuh penjaga dengan keras. Namun, penjaga itu hanya bergeming. Tombaknya berputar, menciptakan gelombang energi yang mendorong Wang Lin dan kodok petir mundur beberapa langkah. Pertarungan pun dimulai. Kodok petir menyerang tanpa henti, melompat dengan kecepatan luar biasa dan menghujani penjaga dengan petir. Di sisi lain, Wang Lin menggunakan bendera larangan untuk menciptakan perlindungan, sambil sesekali mengeluarkan serangan dengan energi pedangnya. Namun, penjaga ini bukan lawan biasa. Setiap pukulan tombaknya membawa kekuatan penghancur yang menghancurkan perlindungan Wang Lin sedikit demi sedikit. Pada momen kritis, Wang Lin menggunakan ilusi yang dia pelajari dari gulungan kuno yang dia temukan di episode sebelumnya. Bayangan dirinya muncul di sekeliling penjaga, membingungkan makhluk itu. Ketika penjaga sibuk menghancurkan ilusi, Wang Lin memusatkan semua energinya ke serangan terakhir. Ini akan mengakhiri segalanya. Teriaknya, mengangkat tangan ke langit. Sebuah pedang energi besar muncul, lalu meluncur dengan kecepatan tinggi, menghantam langsung ke inti penjaga. Ledakan besar terjadi, membuat lorong itu terguncang hebat. Ketika debu mulai mereda, Wang Lin berdiri di depan tubuh penjaga yang kini tak bernyawa. Di tangannya, dia memegang tombak bercahaya yang ditinggalkan penjaga. Tombak itu memancarkan energi murni yang seolah berbisik kepada Wang Lin, menunjukkan jalan ke altar utama. Dengan langkah hati-hati, Wang Lin melanjutkan perjalanannya ke ruang utama Menshahn. Di sana, dia menemukan altar besar yang dipenuhi dengan cahaya biru terang.
Kristal energi kuno melayang di tengah altar, berputar perlahan seperti benda hidup. Ketika Wang Lin menyentuh kristal itu, penglihatannya tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi berada di ruang utama Menshasn, melainkan di tengah-tengah pemandangan masa lalu. Menshasn kuno ini hidup kembali, dipenuhi dengan para immortal hebat yang memanipulasi kekuatan langit dan bumi dengan mudah. Namun, adegan itu segera berubah. Dari langit muncul telapak tangan emas raksasa, menghancurkan Menshasn dan segala isinya dalam satu serangan. Wang Lin terdiam, matanya menyiratkan ketakutan sekaligus kekaguman. Telapak itu, kekuatan itu. Gumamnya, menyadari bahwa kristal ini mungkin adalah petunjuk ke kekuatan yang sama. Ketika dia kembali ke kesadarannya, waktu terasa telah berlalu lama. Dengan tombak dan kristal di tangannya, Wang Lin meninggalkan Menshasn kuno, bersiap menghadapi apa yang akan datang. Tapi dalam hati, dia tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjalanan yang akan menguji kekuatan dan tekadnya. Langit di luar Menshasn mulai berubah, rona merah menyelimuti cakrawala. Apa yang akan datang selanjutnya? Pikirnya sambil melangkah maju, meninggalkan jejaknya di dunia yang terus berubah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Teman-teman, semoga kalian menikmati sinopsis ini dan terbawa suasana cerita yang penuh aksi dan misteri. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini diadaptasi dari versi novel Renegade Immortal. Jadi mungkin akan ada perbedaan dengan versi Donghua mendatang. Kalau kalian punya pendapat, teori, atau mungkin harapan tentang bagaimana cerita ini akan berkembang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dukungan kalian, baik melalui komentar, like, atau subscribe, sangat berarti bagi saya untuk terus membuat konten seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap ikuti perjalanan epik Wang Lin yang semakin menegangkan.